harap saudara semua taruh handphonemu, taruh semua buku catatanmu, dan dengarkan dan tangkap dengan hati. Karena yang namanya hineni dan pengabdian itu bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti hanya dengan kata-kata. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti hanya dengan buku catatan. Tapi ini adalah sesuatu yang saudara harus alami sendiri bersama dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang saudara harus terima dengan hatimu. Dan saudara sungguh-sungguh minta Tuhan ajarkan dan jelaskan. Jadi saya minta taruh semua handphonemu, taruh semua buku catatanmu, termasuk semua panitia. Saya tidak mau saudara panitia hanya duduk di sini dan hanya menjadi pengawas. Tapi biar setiap firman yang disampaikan itu mengerjakan sesuatu di hati kita. Hari ini saya akan sampaikan tentang hineni. Saudara, seperti yang saya bilang di awal, ini bukan sesuatu yang bisa dimengerti dengan kata-kata. Saya bisa sampaikan, Ibu Ruth bisa sampaikan sepanjang apapun. Tapi kalau dari hati saudara tidak pernah membiarkan Tuhan masuk dan mengerjakan, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tidak akan pernah ada yang berubah di hatimu. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh membuka hatimu dan engkau mau Tuhan yang bekerja di hidupmu untuk kerjakan yang namanya hineni dan pengabdian, itu yang akan mengubah hidup saudara. Banyak di antara kita, termasuk saya mungkin. Saya ini masih anak muda saudara, sama seperti saudara. Kebanyakan anak-anak muda melihat hineni dan pengabdian adalah sesuatu yang aneh. Adalah sesuatu yang hina untuk tunduk di bawah seseorang. Karena banyak anak muda melihat mengabdi itu gak pernah enak. Saudara melihatnya saudara akan ditindas dan saudara hanya akan disuruh-suruh. Tapi tahukah saudara, hineni dan pengabdian sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat precious dan berharga di hadapan Tuhan. Dan hari ini, kalau saudara punya kesempatan untuk menerima pilar hineni dan pengabdian, saya berharap saudara terima dengan sungguh-sungguh. Tangkap dengan hatimu, bukan hanya kata-kata, bukan dengan pikiran. Saya akan mulai dengan yang pertama. Hineni artinya adalah mendengar. Mendengar suara dari Sang Pencipta. Mendengar suara dari pemimpin kita. Mendengar bahkan suara terkecil sekalipun yang diucapkan. Hari itu ada seorang anak yang lahir bernama Samuel. Dan sejak kecil anak ini tinggal di bait Allah. Bahkan dia tidak pernah tahu siapa itu Tuhan sebelumnya. Tapi ada satu hari tiba-tiba di saat Samuel sedang tertidur, tiba-tiba ada suara yang berkata, Samuel, Samuel. Dan hari itu Samuel bangun. Dia berpikir Eli yang memanggilnya. Sampai 3 kali Samuel mengalami itu. Dan terakhir di 1 Samuel 3 ayat 8 dikatakan, God called again Samuel the third time. Yet again Samuel got up and went to Eli. Yes, I heard you call me, here I am. Itu yang ketiga kalinya Samuel dipanggil.
Dan dia masih belum sadar kalau yang memanggilnya adalah Tuhan. Dan dia tetap datang ke Eli dan berkata, "Iya Bapak, apakah engkau memanggil?" Dan di situ Eli mengajarkan Samuel bahwa bukanlah Eli yang memanggil Samuel, tapi Tuhan. Hari itu Samuel punya seorang pemimpin yang bernama Eli. Dan hari itu waktu Samuel dipanggil yang ketiga kalinya, barulah Eli mengerti kalau Tuhanlah yang memanggil Samuel. Dan Eli berkata, "Kalau suara itu datang sekali lagi memanggil engkau, jawablah, 'Ya Tuhan, ini aku.'" Dan hari itu seorang anak bernama Samuel, dia dipanggil Tuhan. Dan dia berkata, "Tuhan, ini aku. Here I am, Lord." Yang pertama dari Hineni adalah mendengar suara yang bahkan sangat kecil sekalipun. Mendengar suara dari gembalamu, mengenali siapa Tuhanmu. Dan hari itu waktu Samuel diberi pengertian oleh Eli, dan waktu Tuhan memanggil lagi, dia sungguh-sungguh mengerti itu suara Tuhan. Dan dia berkata, "Ya Bapa, ini aku." Hineni berkata, "Here I am, here I am." Yang artinya ada kapanpun Tuhan membutuhkan kita. Hineni tidak hanya sekedar kata-kata Hineni. Dan waktu saudara disakiti oleh saudaramu, saudara berkata Hineni. Itu bukan Hineni, saudara. Hineni adalah sesuatu yang keluar dari dalam hati kita. Waktu kita mengerti kita punya seorang Tuhan. Kita punya Tuhan yang maha tinggi, yaitu Bapa kita di surga. Dan kita siap sedia mendengar kapanpun Tuhan memanggil dan Tuhan membutuhkan kita. Tidak hanya Samuel yang mengalami ini. Bahkan hari itu, kalau saudara pernah baca cerita tentang 3 orang triwira. Hari itu seluruh pasukan Daud sedang berpesta pora. Dan kalau saudara pernah datang di pesta, suara pesta itu sangat berisik, betul? Semua orang akan sibuk ngobrol, sibuk bersulang dan segala macam. Tiba-tiba di tengah pesta itu, Daud hanya bergumam kecil bahwa Daud ingin minum air dari perigi Betlehem. Hari itu Daud mengeluarkan sebuah gumaman kecil yang bahkan tidak ada satupun orang yang mendengarkannya di tengah pesta itu. Tapi hari itu, di antara semua orang yang ada di pesta itu, ada 3 orang yang menangkap suara terkecil dari Daud. Yang bahkan mungkin lebih kecil dari suara mic ini. Jauh lebih kecil. Mungkin sekecil suara audio Bible yang saudara dengar sekarang. Dan hari itu ada 3 orang yang tahu artinya Hineni dan pengabdian. Dan mereka menangkap. Dan bahkan waktu mereka mendengar itu, mereka tidak datang kepada Daud dan berkata, "Daud, engkau mau minum air dari perigi Betlehem?" Bahkan mereka tidak mendatangi Daud, tapi yang mereka lakukan pertama kali adalah pergi ke Betlehem, ke wilayah musuh, dan mempertaruhkan nyawa mereka. Hari itu ada 3 orang yang menangkap suara terkecil yang keluar dari seorang pemimpin. Hari ini bisakah kita mendengar suara yang paling kecil? Mungkin dari Tuhan, atau mungkin dari pemimpin saudara, atau mungkin saudara tidak ingin berada di bawah siapapun. Saudara ingin hidupmu bebas, tidak perlu mendengarkan perintah dari siapapun, tidak perlu mengerjakan apapun dari pemimpinmu. Itu pilihan saudara hari-hari ini. Hineni yang pertama artinya mendengar
bahkan suara terkecil sekalipun. Kemudian yang kedua, siapa saudara di tempat ini yang punya keinginan pribadi? Boleh angkat tangan? Angkat tangan. Saya juga punya, saudara. Tapi kalau saudara mau masuk dalam hineni dan pengabdian, saudara harus belajar untuk mendahulukan kehendak dari Tuhan dan pemimpinmu di atas kehendakmu. Bahkan hari itu Yesus, seorang pribadi yang turun ke dunia, seorang juru selamat. Hari itu Yesus berkata, di Lukas 22 ayat 42 Yesus berkata, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang terjadi. Bahkan hari itu Yesus tahu bahwa dia adalah seorang hamba yang diutus oleh Bapa untuk turun ke dunia. Dan Yesus melakukan kehendak Bapa di atas semua kehendaknya. Waktu hari itu Yesus berkata, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi itu adalah kehendak dari Yesus yang dalam rupa seorang manusia. Tapi Yesus berkata, bukanlah kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Berapa banyak di antara kita yang lebih ingin kehendak kita yang didahulukan lebih daripada kehendak yang lain, lebih daripada kehendak Tuhan. Waktu Tuhan berkata, nak, pergi ke sana, layani orang miskin. Dan saudara berkata, tapi Tuhan, uangku tinggal segini. Dan engkau lebih memilih kehendakmu dan mempertahankan apa yang kau mau, lebih dari apa yang Tuhan mau. Hari itu kalau Yesus mau, dengan semua keilahiannya, dengan semua yang supranatural, Yesus bisa melepaskan diri dari salib. Hari itu Yesus bisa lakukan itu. Tapi hari itu Yesus mengerti, dia adalah seorang hamba yang hanya melakukan kehendak Bapa, yang melakukan kehendak Tuannya lebih dari apapun. Dan hari itu Yesus membiarkan dirinya untuk naik di atas kayu salib untuk menebus kita semua yang ada di sini dan seluruh dunia. Hari itu bahkan Yesus yang sangat luar biasa tetap mendahulukan kehendak Bapa lebih dari kehendaknya. Hari itu bahkan Yesus ketakutan, tapi dia tahu dia ada untuk menggenapkan kehendak Bapa. Hineni, biar kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang didahulukan. Kehendak dari pemimpin kita yang ada di atas kita, yang Tuhan percayakan, itulah yang didahulukan. Kemudian yang selanjutnya, sejujurnya ini adalah bagian yang seringkali anak muda tidak bisa melihatnya dengan sungguh-sungguh. Hineni adalah sesuatu yang lahir dari cinta. Dan yang namanya tahu diri. Tapi cinta yang dimaksud di sini bukanlah cinta murahan yang sekarang ada di dunia. Berapa banyak di antara saudara yang selama ini melihat cinta dengan sangat rendah, hanya sebatas jatuh cinta. Dan waktu saudara mulai pacaran dengan orang, dengan perempuan, dengan laki-laki di luar sana, dan buat saudara segitulah level cinta. Dan waktu saudara satu hari aja gak dikasih kabar, langsung mulai tanya, kamu sayang gak sama aku? Satu minggu gak dikasih kabar, langsung minta putus.
Dan serendah itulah level cinta di hadapan dunia. Serendah itulah level cinta yang seringkali dimengerti oleh anak muda. Tapi cinta yang dimaksud di sini itu adalah cinta yang sungguh-sungguh mengerti dan tahu bahwa dia mencintai tuannya lebih dari apapun. Bahkan waktu Tuhan tidak menolong sekalipun, tidak ada satupun pertanyaan. Kenapa? Karena cinta dan karena percaya penuh kepada Tuhan. Hineni tidak akan pernah bisa saudara lakukan kalau saudara tidak punya cinta. Dan bahkan di Keluaran di 21 ayat 5 sampai 6 dikatakan, ini dari sisi cinta kepada tuannya yang ada di bumi. Dikatakan kalau hari itu seorang hamba atau seorang budak berkata, aku mencintai Tuanku, dan dia ingin selama-lamanya mengabdikan dirinya kepada tuannya, maka hari itu budak itu akan diberi tanda menjadi seorang budak cinta. Dan hari-hari ini di dunia sedang beredar kata yang sama, budak cinta atau disingkat bucin sekarang. Tapi artinya jauh berbeda dengan yang Tuhan maksud. Budak cinta yang dimaksud di dunia ini, pacarnya setiap hari minta jemput, dijemput, gak dijemput marah. Pacarnya minta traktir sampai rela nyuri uang orang tua. Itu budak cinta di dunia hari-hari ini. Tapi budak cinta yang dimaksud oleh Tuhan adalah waktu saudara meletakkan seluruh hidupmu, engkau memberikan hidupmu di hadapan Tuhan. Dan engkau sungguh-sungguh memberikan cintamu untuk Tuhan. Bahkan apapun yang Tuhan ucapkan, itu akan menjadi sesuatu yang berharga waktu saudara melihatnya dengan cinta. Setiap katanya akan menjadi sesuatu yang saudara tunggu hari demi hari. Dan kalau tidak ada sepatah kata dari Tuhan, itu akan membuat saudara terus merindukan kapan Tuhan akan berbicara, kapan Tuhan akan menyatakan isi hatinya. Cinta dan tahu diri, ini dua hal yang seringkali bergandengan untuk saudara bisa hineni. Dan kalau saudara pernah baca di Alkitab, di Perjanjian Baru, hari itu ada seorang pelacur bernama Maria Magdalena. Dan hari itu pelacur ini sudah mau dilempari batu oleh banyak orang. Dan hari itu Yesus datang dan menolong perempuan ini, pelacur ini. Dan hari itu Maria Magdalena tahu bahwa dia seharusnya sudah mati hari itu. Dia tahu hidupnya sudah sangat hancur dan tidak ada harganya di hadapan manusia. Tapi hari itu ada satu pribadi yang datang bernama Yesus, yang melihat Maria Magdalena dengan cara yang berbeda, yang menatapnya dengan cinta. Dan hari itu Maria tahu, mulai hari itu hidupnya bukan lagi miliknya. Mulai hari itu hidupnya adalah milik Tuhan Yesus seutuhnya. Karena dia tahu hidupnya sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan. Hidupnya sudah diselamatkan. Dan oleh karena yang namanya tahu diri, bahkan waktu Yesus disalib, di saat semua murid lari meninggalkan Yesus, hanya Maria Magdalena seoranglah yang menunggu Yesus
sampai saat terakhir. Bahkan waktu Yesus bangkit, dialah orang yang tetap menunggu di kubur Yesus. Kenapa? Karena ada cinta di dalam dirinya. Bahkan sampai Yesus lebih dahulu menjumpai Maria. Bahkan hari itu sampai Yesus melanggar yang namanya protokoler. Hari itu seharusnya Yesus bangkit dan dia langsung menghadap Bapa. Tapi hari itu karena ada cinta yang menggetarkan hati Yesus, yang keluar dari hineni dan pengabdian. Bahkan hari itu waktu Yesus bangkit, Maria adalah orang yang pertama kali dijumpai oleh Yesus. Apakah saudara dan saya cukup punya cinta dan tahu diri untuk kita berkata, Tuhan, ini aku. Apakah kita cukup menggetarkan hati Tuhan sampai Tuhan tidak tahan kalau tidak menjumpai kita? Atau saudara menjadi orang-orang yang memuakan hati Yesus? Pilihan ada di tangan saudara. Apa yang hatimu terima hari ini, itulah yang saudara akan alami. Kalau hatimu tetap berkata, apa itu hineni, apa itu pengabdian, gak penting. Lakukanlah yang saudara mau. Dan saudara tidak akan terima apapun. Tapi kalau saudara mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa hineni dan pengabdian ini sesuatu yang berharga, tangkap itu dengan sungguh-sungguh. Renungkan. Jangan cuma sekedar didengar dan hilang. Renungkan itu. Renungkan hari demi hari. Dan mulai minta Tuhan untuk ajari saudara sampai saudara sungguh-sungguh mengerti. Hineni dan pengabdian tidak pernah bicara tentang perjalanan satu hari. Tapi itu adalah perjalanan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun bersama dengan Tuhan. Yang saudara alami pribadi lepas pribadi. Hineni tidak bisa saudara alami hanya dengan mendengar cerita, hanya dengan mendengar firman. Tapi saudara bisa alami dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap kita akan lewati yang berbeda, setiap kita akan alami yang berbeda. Tinggal bagaimana saudara lakukan bersama dengan Tuhan. Tapi selain yang di atas tadi, hineni juga berbicara tentang melayani yang di atas dan yang di bawah. Saudara tidak bisa hanya berkata saya hineni dengan pemimpin saya, dengan Tuhan, dan dengan yang di bawah engkau seenaknya. Tapi kalau saudara mengerti artinya hineni, kerendahan hati, saudara akan tahu artinya melayani pemimpin yang di atas, bahkan melayani orang yang di bawah yang paling hina sekalipun. Pemimpin kami, Ibu Iin, beliau melakukannya. Tidak hanya berfirman, tidak hanya khotbah, tapi beliau sungguh-sungguh melakukannya hari demi hari. Dan kami sungguh-sungguh melihat itulah hineni. Tidak hanya melayani Tuhan, tidak hanya melayani pemimpin, tapi bahkan ada hati yang rindu untuk melayani yang di bawah, yang bahkan tidak layak sekalipun, itu juga dilayani. Dan Yesus juga lakukan itu. Yesus tidak hanya melayani Bapa, tapi Yesus turun ke dunia dan melayani banyak orang. Bahkan sampai Yesus berkata, Yesus datang ke dunia bukan melayani orang yang sehat, bukan melayani orang yang baik-baik saja, tapi dia datang untuk melayani orang berdosa, orang-orang yang sakit. Dan Yesus lakukan hineni
itu ke atas dan ke bawah. Saudara layani pemimpinmu dan saudara juga layani semua orang yang ada di bawah. Hineni dan pengabdian tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kenapa pilihannya selalu berdampingan yang namanya hineni dan pengabdian? Kalau saudara tidak pernah bisa mengerti artinya hineni, percayalah tidak akan ada pengabdian yang keluar dari dirimu. Kalau tidak ada cinta, pengabdian itu tidak akan pernah keluar dari dirimu. Karena cintalah yang membuat engkau bisa mengabdi kepada Tuhan. Dan kalau saudara tidak punya cinta, saudara tidak punya hineni, sekali saja engkau disakiti oleh pemimpinmu, engkau akan pergi dan menghilang. Sekali Tuhan tidak menjawab doamu, engkau akan marah. Tapi kalau saudara punya hineni dan pengabdian, itu yang akan menjadi dasar dalam hidup saudara, yang membuat saudara mengerti ini sesuatu yang berharga. Hineni dan pengabdian akan membawa kita masuk ke dalam yang namanya tudung. Orang yang tidak pernah mau menundukkan dirinya kepada pemimpin atau kepada Tuhan akan menjadi pengembara di luar sana yang bahkan tidak pernah punya tudung. Dan waktu iblis datang untuk menghabisi saudara, saudara akan langsung kena. Tapi waktu saudara menundukkan diri saudara di bawah seseorang, di bawah pemimpinmu atau di bawah Tuhan, ada tudung perlindungan yang menjamin hidupmu. Ada tudung perlindungan yang akan menjagai engkau. Tapi saya mau ingatkan, jangan jadi kurang ajar. Jangan berpikir karena ada tudung di atas saudara, saudara bisa kurang ajar dan berbuat seenaknya. Dan saat waktu saudara berpikir, tenang aja ada tudung di atas kita, dan saudara bisa seenaknya berbuat dosa. Saudara, Tuhan kita itu panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar, bukan maha sabar. Mungkin Tuhan akan menudungi engkau, tapi kalau engkau sudah tidak tahu diri dan kelewat batas, sabarnya Tuhan juga ada batasnya. Jangan salahkan Tuhan. Kalau engkau sudah mengabdikan diri tapi engkau kurang ajar dan bermain-main dengan anugerah, dan tiba-tiba engkau mengalami sesuatu yang kau tidak harapkan. Tahu diri, jangan pernah kurang ajar. Jangan pernah kurang ajar dengan Tuhan, dengan pemimpinmu, termasuk dengan orang tuamu yang di rumah. Karena orang tuamu yang di rumah itu juga pemimpinmu. Kemudian yang terakhir, waktu engkau masuk di dalam hineni dan pengabdian, ini sebenarnya sesuatu yang ajaib. Tapi saya berharap saudara tidak mengharapkan yang ini. Tapi yang saya harapkan adalah saudara menginginkan untuk mengerti hineni dan pengabdian. Waktu saudara memasukkan dirimu untuk tunduk di bawah seseorang, di bawah pemimpin, atau di bawah siapapun yang Tuhan percayakan, saudara seperti sedang dicangkokkan. Kalau saudara pernah belajar pelajaran IPA tentang mencangkok tanaman, tujuan dari mencangkok adalah untuk menerima semua yang baik dari induknya. Untuk tanaman yang dicangkok ini akan menerima semua yang terbaik dari tanaman induk di mana dia dicangkokkan. Dan waktu saudara menundukkan dirimu di bawah seseorang dan saudara masuk ke dalam yang namanya pengabdian, saudara sedang mencangkokkan dirimu kepada pemimpinmu.
Dan percayalah, semua yang ilahi, semua yang terbaik yang pemimpinmu punya itu bisa dialirkan dan diturunkan kepada engkau. Tergantung seberapa engkau sungguh-sungguh dan menginginkannya. Tergantung seberapa saudara sungguh-sungguh mengerti dan percaya. Tapi kalau buat saudara, pengabdian, hineni itu hanya sesuatu yang main-main. Lebih baik saudara turun sekarang. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh ingin mengerti, renungkan dengan hatimu. Bukan dengan pikiran saudara, tapi dengan hati. Hineni dan pengabdian bicara soal hati, bukan bicara soal pikiran. Hineni dan pengabdian bicara soal cinta dan tahu diri. Seberapa saudara mengerti, itulah yang akan saudara terima. Seberapa saudara mengerti, sebatas itulah yang akan saudara terima. Tapi kalau saudara terus lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara lakukan dengan pengertian yang sungguh-sungguh, dan saudara rindu dan berkata, Tuhan ajari aku, ajari aku. Percayalah, hidupmu akan berubah. Saya ini orang yang dulu hidup saya sangat miskin. Hidup saya kalau boleh dibandingkan, mungkin saya akan sama seperti orang-orang yang di luar jalan sana yang tidak punya harapan, yang tidak punya apa ya istilahnya, kalau bahasa dunia itu madesu. Saudara tahu ya, madesu. Orang sebutnya masa depannya suram. Tapi detik saya belajar untuk masuk di dalam pengabdian, saya melihat ada sesuatu yang berubah. Mungkin tidak langsung terjadi, tapi tetap ada sesuatu yang dikerjakan di dalam hidupmu, di dalam hatimu, waktu saudara masuk di dalam pengabdian. Dan itu akan memotong sangat banyak yang di daging, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Pengabdian itu akan membuat saudara memotong sangat banyak apa yang jadi keinginanmu. Tapi itu bukanlah sesuatu yang menyakitkan. Kalau saudara hanya melihat itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, engkau hanya akan mengalami kesakitan demi kesakitan. Tapi kalau engkau melihat itu sebagai sesuatu yang berharga, engkau akan terima yang mulia, yang ilahi, yang Tuhan siapkan. Mari kita berdoa. Bapa, biar hari ini Engkau yang tembusi hati kami. Engkau tembusi sampai yang paling dalam ya Bapa. Sampai hati kami sungguh-sungguh mengerti. Sampai hati kami sungguh-sungguh menangkap tentang hineni dan pengabdian. Sampai hati kami mengerti ini adalah sesuatu yang berharga yang Kau berikan untuk kami. Ini adalah jalan yang Kau berikan untuk kami diperbaharui, untuk kami bisa mewarisi semua yang ilahi. Mari Bapa, kerjakan hati kami hari demi hari. Kerjakan Tuhan di dalam kami, biar ada perubahan, biar ada Tuhan pertobatan di hati kami, sampai kami mengenal Engkau, sampai kami mengenal hati-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.